Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan sebaran frekuensi atau distribusi frekuensi. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu distribusi frekuensi, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Dan kita juga telah membahas langkah-langkah untuk menyusun sebuah distribusi frekuensi. Ya, untuk kali ini kita akan membahas soal nomor 1 yang ada pada buku pengantar statistika. Soal yang akan kita bahas yaitu tentukan batas kelas, titik tengah kelas, dan lebar kelas untuk selang-selang berikut ini. A. 7 sampai 13, B. min 5 sampai dengan min 1, C. 10,4 sampai dengan 18,7, D. 0,346 sampai dengan 0,418, min 2,75 sampai dengan 1,35, F 78,49 sampai dengan 86,72. Ya. Jadi di soal ini yang diketahui itu yaitu selang-selangnya atau intervalnya untuk setiap kelasnya ya. Jadi kita diminta untuk menghitung batas kelas, titik tengah kelas, dan lebar kelasnya ya. Jadi kita yang pertama menghitung batas kelasnya terlebih dahulu ya. Jadi batas kelas itu kan ada dua ya, batas kelas atas sama batas kelas bawah. Jadi yang sebelah sini ini batas kelas bawahnya, dan yang sebelah kanan ini batas kelas atasnya. Karena data atau selang yang diberikan itu 7 ya untuk kelas bawah, jadi 7 dikurang 0,5 jadinya 6,5. Begitu juga untuk batas atasnya. 13 ditambah 0,5 jadinya 13,5 ya untuk yang A. Untuk yang B-nya min 5 dikurang 0,5 jadinya min 5,5. Min 1 ditambah 0,5 jadinya min 0,5 ya. Gimana? Bisa kan untuk jawab batas kelas? Ingat, kalau batas kelas bawah itu ini selangnya dikurang dengan 0,5. Kalau batas atasnya ditambah dengan 0,5 ya. Untuk C yaitu 10,35 sampai dengan 18,75. Untuk D, jadi ini dikurang 0,05. Ini 0,346. Jadinya batas kelas bawahnya 0,3455. Batas kelas atasnya 0,4185 ya. Untuk yang E, ini kan datanya min 2,75. Jadinya batas kelas bawahnya min 2,755 ya. Dan batas kelas atasnya 1,355. Dan untuk F 78,49 jadinya batas kelasnya, batas kelas bawahnya 78,485 dan batas kelas atasnya 86,725 ya. Selanjutnya kita hitung titik tengah kelas. Gimana sih cara menghitung titik tengah kelas tersebut? Jadi bisa dengan cara ini datanya kita lihat pada bagian tengahnya itu ada angka berapa ya. Atau lebih mudahnya itu kita jumlahkan aja ini nilainya. 6,5 ditambah dengan 13,5 kemudian kita bagi 2. Itulah nilai tengahnya ya. Jadi untuk A kita peroleh nilai tengahnya yaitu 10. Untuk yang B-nya ini dijumlahin ya. Min 5,5 ditambah min 0,5 ya. Jadi kita bagi 2, hasilnya min 3. Begitu juga untuk C, untuk nilai tengahnya 10,35 ditambah dengan 18,75 dibagi dengan 2, jadi kita dapatnya 14,55.
Begitu juga untuk yang D. Ini kita jumlahkan. 0,3455 ditambah 0,4185 dibagi dengan 2, jadi nilainya 0,382. Begitu juga untuk E. Min 2,755 ditambah 1,355 dibagi 2, jadi hasilnya min 0,70. Dan untuk F, 78,485 ditambah 86,725 dibagi 2, jadinya 82,605. Gimana adik-adik? Untuk batas kelas dan titik tengah kelas sudah bisa dihitungkan? Jadi ingat aja ya, kalau batas kelas dia ada dua, batas kelas bawah sama batas kelas atas. Ingat kalau batas kelas bawah kita harus kurangkan dengan 0,5 ya. Kalau batas kelas atas kita tambahkan dengan 0,5 ya. Terus untuk titik-titik tengah kelas itu dari batas kelas ini kita jumlahkan ya. Batas kelas bawah dijumlahkan dengan batas kelas atas, kemudian dibagi 2. Itulah cara untuk menghitung titik tengah kelas. Selanjutnya untuk lebar kelas. Gimana sih cara hitung lebar kelas? Jadi untuk lebar kelas itu cara hitungnya itu batas kelas atas dikurang dengan batas kelas bawah. Jadi 13,5 dikurang dengan 6,5 jadi hasilnya 7 ya. Begitu juga untuk yang D. Min 0,5 dikurang dengan min 5,5 jadinya 5 ya. Begitu juga untuk yang C. 18,75 dikurang dengan 10,35 jadinya 8,4. Untuk yang D, 0,4185 dikurang dengan 0,3455 jadinya 0,073. Begitu juga untuk nilai E dan F-nya ya. Gimana adik-adik? Bisa dipahami untuk soal nomor 1 ini? Mudah kan untuk menentukan batas kelas, titik tengah kelas, dan lebar kelas. Jadi di sini kakak kasih 3 tips ya. Jika kita disuruh hitung batas kelas, maka adik-adik bagi 2 dulu. Batas kelas bawah sama kelas atas. Kalau dia dalam bentuk puluhan, seperti ini satuan atau puluhan, jadi dikurang dengan 0,5. Tapi kalau dalam desimal ini dikurang dengan 0,05. Ya, begitu juga seterusnya. Itu untuk batas bawahnya. Kalau batas atasnya ditambah dengan 0,5, itu kalau untuk satuan atau puluhan. Terus kalau untuk yang desimal seperti ini itu dikurang dengan 0,05. Ditambah ya untuk batas atasnya. Ingat, batas bawah itu dikurang, batas atas itu ditambah. Terus untuk titik tengahnya itu kita jumlahkan batas kelas bawah sama kelas atas dijumlahkan dibagi 2. Untuk lebarnya, batas kelas atas dikurang dengan batas kelas bawah. Gimana adik-adik? Bisa dipahami dengan baik kan? Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.